Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki koneksi antar materi modul 2.3 dengan saya Sufi Nur Indasari, CGP Angkatan 9, pematang Siantar dari SMP Yayasan Perguruan Keluarga. Adapun fasilitator yang selalu membantu saya dalam kegiatan CGP ini yaitu Ibu Elvianti sebagai fasilitator dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Koiraini Pohan. Baik, di koneksi antar materi modul 2.3 ini durasinya 2 JP yaitu 90 menit dengan mode tugas mandiri. Dan tujuan pembelajaran khususnya, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang saya gunakan medianya yaitu video yang berupa recording. Saya sedikit mengulas keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif, kelas diferensiasi, dan KSE. Boleh kita lihat sama-sama di nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Situ telah terjelas beberapa rangkaian yang sudah kita pelajarin di modul 1 dan modul 2. Dan ini kita kombinasikan lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial dan emosional KSE, dan coaching yang saat ini kita lakukan. Refleksi pengalaman belajar modul 2.3 ini, setelah saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa CGP haruslah mampu menjalankan salah satu peran guru penggerak, yakni menjadi coach bagi guru-guru lain agar mampu menuntun mereka untuk menemukan sendiri solusi atas masalah yang dihadapinya melalui kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan konsep coaching. Ya, coaching sendiri dapat kita artikan sebagai suatu proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif seorang coaches untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya. Coaching juga lebih kepada membantu seorang untuk belajar menuntun daripada mengajarinya. Jadi dari coaching itu kita dapat menemukan bahwa kita dapat memandu coaches menemukan masalahnya dan kemudian menemukan solusinya. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coaches sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari modul 2.3 ini, saya sangat merasa senang sekali dan mendapatkan suatu pengalaman yang baru dalam coaching ini. Yaitu kami dilatih menjadi coach di sekolah dalam beberapa bagian dan hal lainnya, saya dapat membantu guru dan rekan sejawat saya dalam mengembangkan strategi pembelajaran dan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan coach dapat menuntun guru untuk menemukan permasalahannya di dalam pembelajaran sesuai dengan gaya yang dimiliki yang diinginkan oleh guru tersebut. Dalam modul 2 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Kemudian pendekatan digunakan pada saat coaching dengan memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian kompetensi inti coaching yang harus dimiliki
yaitu kehadiran penuh, presence, kehadiran aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis coaching menggunakan alutirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Setelah itu ada 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu pra-observasi, perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Adapun emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar, ya pertama bingung. Saya sempat bingung dengan beberapa materi coaching dalam modul 23 dalam penerapannya. Setelah itu saya sempat khawatir kurang bisa memahami keseluruhan isi materi dari pelajaran modul 23 ini. Kemudian saya senang karena bisa berkolaborasi dengan teman CGP dalam membuat tugas, demonstrasi yang kami keujangan, dan ada intrik-intrik lain. Saya sangat senang banget mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Setelah itu saya optimis dengan potensi yang saya miliki, saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan menjadi seorang coach yang baik, yaitu mendengarkan dan pertanyaan berbobot dan lain-lain. Dan saya merasa tertarik banget, yaitu saya sangat tertarik dengan tugas-tugas coaching dan pembelajaran diferensiasi dan KSE yang selama modul 2.2 ini. Dan saya sangat percaya diri dalam kemampuan saya menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab saya. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan saya dalam proses pembelajaran, yaitu saya mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan sesama calon CGP untuk melakukan demonstrasi kontekstual, mempraktikkan proses coaching dengan menggunakan alutirta bersama Pak Charlie dan Bu Evi, serta saya melakukan ruang kolaborasi dengan Ibu Nisa, yaitu keterkaitannya terhadap kompetensi dan kematangan diri saya setelah mempelajari kompetensi yang saya mulai berkembang ditandai dengan mempraktikkan proses coaching menggunakan alutirta, baik sebagai coach maupun coaches maupun pengamat. Kemudian saat mempraktikkan, saya sudah mengendalikan diri dari asumsi bahwa saya tidak dapat melakukannya, namun saya sudah dapat berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi sekolah? Supervisi akademik adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembang kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Saat melaksanakan supervisi akademik dengan prinsip coaching, kemitraan dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran, mendorong dalam tindakan aksi nyata. Dalam proses kita tidak perlu memandang perbedaan jabatan karena adanya kolaborasi sesama teman sejawat. Selanjutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan kepemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Dalam coaching, supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pembinaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi, agar kita dapat melakukannya, untuk menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat yaitu memahami ataupun menyebarluaskan, mendiseminasikan tentang coaching dalam supervisi akademik di komunitas sekolah. Kemudian supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah saja, seperti itu.
Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh guru, sosialisasi dengan teman sejawat dalam rapat untuk persamaan persepsi. Jadi solusinya memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik. Membuat keterhubungan. Pada pengalaman masa lalu, sebelum saya mengenal modul ini, saya hanya tahu coach itu di bidang tentang pengembangan diri, yaitu jualan di marketplace. Pengalaman saya mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk penilaian kinerja, yaitu berupa rubik-rubik. Setelah penerapan di masa mendatang, sebagai pimpinan pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak sekolah ataupun lainnya. Prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja seperti rubik, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru untuk memaksimalkan dirinya. Modul 2.1 saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coaches dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Kemudian di modul 2.2 saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yaitu adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Dengan kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang dijadikan semangat dan dukungan oleh kepala guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh proses pembelajaran yang diinginkan oleh pihak seluruh sekolah. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa menjadi untuk membangun kinerja yang maksimal dalam supervisi yang nyaman dan bahagia.